Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN Sumsel, selamat datang di podcast Cinta Tanah Air dan Bangsa. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua ya? Kayak hari ini dengan saya Dila, kita akan kita akan ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang bela negara. Nah, kalau misalnya teman-teman semua mendengar tentang bela negara ataupun cinta tanah air, kadang orang itu berpikir sesuatu yang terlalu jauh dari keseharian, atau mungkin berpikirnya cuman, wah bela negara hanya saat zaman penjajah dulu, zaman pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Padahal sebenarnya bela negara itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ada banyak bentuk, ada banyak cara yang bisa kita lakukan, yaitu mungkin dari bentuk cinta tanah air kita, kemudian sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara kita, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga kemampuan awal kita untuk membela negara. Nah, hal ini tuh sangat perlu untuk kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita sebagai ASN. Dan pada hari ini, saya udah kedatangan 4 narasumber kita yang sangat hebat-hebat dari Universitas Sriwijaya. Ada Bapak Ibu dosen di sini. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, satu persatu. Yang pertama ada Ibu Watim Masyaro SE, MAK dari Fakultas Ekonomi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada Ibu Putri Eka Zalinta, MH dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Apa kabar Bu Putri? Kabar baik Mbak Dila, terima kasih. Baik. Kemudian ada Bapak Muhammad Ridho Saputra, STMM dari Fakultas Ekonomi. Apa kabar Pak Ridho? Baik, selamat siang Ya. Bu Dila. Selamat siang. Oke, dan yang terakhir ada Bapak Abdurrahman SH.MH dari Fakultas Hukum. Ya, apa kabar Pak Abdurrahman? Kabar baik, Bu Dila. Terima kasih. Ya, kita sudah tidak sabar ya mendengarkan obrolan-obrolan dan juga diskusi tentang implementasi bela negara dari Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada hari ini. Dan untuk itu mungkin kita mulai saja ya langsung. Kita mau dengarkan bagaimana sih bentuk bela negara dan implementasinya secara keseharian kita yang mungkin lebih konkret, yang juga dalam perspektif Bapak Ibu sekalian sebagai pendidik. Yang pertama saya berikan waktu kepada Ibu Watim untuk menjelaskan tentang cinta tanah air. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dila. Selamat siang semuanya teman-teman dari Universitas Sriwijaya dan ASN Palembang. Jadi di sini kita sebagai tenaga pendidik dan seorang ASN di lingkungan universitas. Jadi bela negara bukan hanya dibahas dalam teoritis, tapi juga diwujudkan melalui sikap, nilai, dan keteladanan akademik. Jadi salah satu bentuknya adalah cinta tanah air. Nah, kita bisa wujudkan di lingkungan kampus baik sebagai tenaga pendidik seperti saya saat ini sebagai tenaga pendidik, dan kita bisa terapkan di dalam lingkungan mahasiswa. Nah, cinta tanah air dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, cinta tanah air berarti menjaga ruang dan lingkungan wilayah Indonesia, termasuk lingkungan kampus. Kampus ini adalah ruang intelektual yang harus dijaga kebersihannya pastinya, lalu keamanannya dan nilai-nilai kebersamaannya sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik maupun nanti mahasiswa maupun sebagai warga negara. Nah, yang kedua adalah rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Di perguruan tinggi, terutama di lingkungan kampus, kebanggaan ini tercermin dari sikap menghargai identitas nasional dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam forum akademik di kelas maupun forum-forum pertemuan ilmiah yang ada di lingkungan kampus, serta mengembangkan keilmuan dan kepentingan bangsa. Jadi dari kampus kita turut menjaga dan membangun Indonesia. Jadi begitu ya Ibu Dila, kita bela negara lewat dari cinta tanah air. Terima kasih Ibu Dila. Oke, bagus sekali dari Ibu Watim, terima kasih. Bagaimana Sobat ASN Sumsel? Semuanya sudah terbuka ya pikirannya bagaimana kita bisa menunjukkan bentuk bela negara kita dari menggunakan produk dalam negeri dan juga hal-hal lainnya. Nah berikutnya
Mari kita dengarkan pandangan dari Ibu Putri Eka Zalinta yang akan membahas mengenai implementasi bela negara melalui sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana Ibu Putri, sudah siap? Sudah, Ibu Dila, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, silakan. Ibu Dila atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian, sobat-sobat ASN di Sumatera Selatan khususnya, mengenai tentang sadar berbangsa dan bernegara. Jadi posisi kita sebagai pendidik, terutama di universitas, saya percaya bahwa kita tidak hanya mentransfer ilmu atau mahasiswa kita tidak hanya mencari ijazah di ruang kuliah tersebut. Tapi universitas adalah ruang pembentukan kesadaran warga negara. Sehingga konsep sadar berbangsa dan bernegara itu menjadi relevan. Dan hal itu bukan sesuatu yang dipelajari dalam satu hari, tapi adalah suatu proses yang panjang selama mereka belajar di ruang kelas. Yang pertama itu ada berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi ataupun politik. Yang saya ketahui bahwa Bapak Ibu dosen sekalian mungkin tergabung dalam beberapa profesinya, atau kita dalam ASN punya organisasi korpri, begitu juga dengan mahasiswa yang belajar dalam organisasi-organisasi yang terdapat dalam universitas. Jadi di sana bukan cuma aktif berorganisasi, tapi membuka ruang partisipasi seperti itu ya. Jadi organisasi kemahasiswaan, ada komunitas akademik, diskusi publik, bahkan itu adalah sebuah laboratorium kewarganegaraan. Jadi di sana mahasiswa bisa belajar bahwa perbedaan itu normal, bisa kita terima, konflik itu wajar, dan membuat keputusan adalah suatu proses menghargai satu sama lain. Yang kedua adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, dalam berbangsa dan bernegara, kita diatur oleh sebuah sistem yang bernama hukum karena kita adalah negara hukum. Jadi hak dan kewajiban di dalam kampus itu terlihat sangat nyata, terutama apabila untuk kita sebagai dosen, sebelum kita menuntut hak, kita harus mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Sebagai pendidik dan mahasiswa, tentu ada relasi antara hak dan tanggung jawab, dan bukan hanya sekedar menegakkan keteraturannya saja. Karena sebagai warga negara yang baik, kita bukan hanya takut atau menghindari sanksi, tapi kita paham makna dari keteraturan itu sendiri. Kemudian sebagai penutup dari saya, pendidikan itu adalah sebuah tanggung jawab kenegaraan, sehingga sebagai pendidik fungsi kita bukan hanya mencetak lulusan, tapi membentuk warga negara yang kemudian sadar perannya, sadar berbangsa, sadar bernegara, sehingga bukan lagi menjadi warga yang pasif, tapi menjadi warga yang aktif, warga yang reaktif, namun tetap santun. Mungkin begitu Ibu Dila yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Oke, terima kasih banyak Ibu Putri. Sangat baik ya, apalagi kalimat penutupnya itu sangat tepat sekali dan harus kita ingat semua ya, bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bernegara. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridho Saputra. Apakah sudah siap, Bapak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Dila. Jadi saya izin untuk sharing lebih tepatnya terkait dengan peran Pancasila itu seperti apa, khususnya bagi kita pendidik di lingkungan perguruan tinggi. Tentunya rekan-rekan, itu Pancasila ini hadir sebagai kompas moral dan ideologis. Saya percaya baik apapun pekerjaannya, dimanapun kita berada, Pancasila dijadikan sebagai landasan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan dalam hal ini kita melakukan kegiatan tridharma. Nah, tentunya untuk kita tahu Pancasila itu seperti apa, kita harus dapat memahami apa saja nilai-nilai Pancasila yang harapannya bisa kita aplikasikan dalam kegiatan tridharma. Yang pertama seperti sila ketuhanan. Sila ketuhanan bisa kita terapkan dalam kegiatan kita di kampus, seperti dalam hal etika akademik, integritas, dan kejujuran ilmiah yang tentunya akan bisa kita implementasikan sebagai kode etik kita sebagai dosen. Kemudian yang kedua itu sila kemanusiaan, di mana untuk sila kedua itu bisa kita lakukan dan implementasikan melalui penghormatan terhadap hak asasi setiap manusia, kemudian anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, dan harapannya bisa mewujudkan inklusivitas di kampus kita tercinta. Terakhir adalah sila keadilan sosial, di mana akses pendidikan, kesetaraan, dan kepedulian sosial itu harus diterapkan dan ditegakkan di dalam budaya kita di dalam kampus. Dan penutup dari saya, Bu Dila,
yakni adalah setia pada Pancasila di perguruan tinggi, artinya kita menyatukan dan mengkolaborasikan kecerdasan intelektual dengan karakteristik dari kebangsaan yang harapannya nanti bisa membentuk generasi-generasi muda yang unggul dan taat terhadap Pancasila. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kami kembalikan Mbak Dila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Rido untuk diskusinya yang sangat berbobot sekali ya, menjelaskan tentang Pancasila dan bagaimana bentuk bela negaranya. Oke, kita lanjutkan ke narasumber kita yang terakhir, ada Bapak Abdurrahman. Baik, Silakan. Bu Dila. Makasih Bu Dila atas kesempatannya. Kalau kita berbicara tentang cinta tanah air, saya ingin mengawali dengan sebuah kalimat bahwa cinta tanah air adalah nilai, lalu rela berkorban itu adalah tindakannya. Nah, ini bukan cuma sebagai dosen, sebagai pendidik, tapi ini juga bagi kita sebagai warga negara bahwa makna mencintai tanah air bukan sekedar perasaan, bukan sekedar emosional atau simbolik. Tapi cinta tanah air itu adalah sikap sadar dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Cinta tanah air juga maksudnya menemukan wujud yang paling nyata ketika seseorang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya. Nah, kita akan melihat gimana sih wujud rela berkorban itu sebagai warga negara. Kita bisa mulai dari mengorbankan waktu yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, serta pikiran, terutama kita sebagai pendidik dengan pikiran, dengan ilmu yang kita miliki, ilmu tersebut kita kembangkan yang nantinya menjadi penerang di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu saja rela berkorban tadi sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia kapasitasnya mahasiswa, maka berkorbanlah berdasarkan apa yang dia miliki, apa yang dia mampu. Begitu juga sebagai warga negara. Nah, yang terakhir ini kali Bu ya dari saya, terkait rela berkorban, bahwa kita harus yakin dan juga percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa itu tidak akan sia-sia. Mungkin apa yang kita korbankan sekarang itu tidak langsung kita rasakan hasilnya, tapi mestinya pengorbanan itu memiliki nilai jangka panjang yang sifatnya berkelanjutan. Nah, sikap inilah yang membentuk karakter yang tangguh, karakter yang ikhlas, serta berorientasi masa depan. Itu Bu dari saya. Baik, terima kasih banyak pada Pak Abdurrahman. Sangat relevan sekali ya dengan situasi kita saat ini. Baik, kalau saya tambahkan sedikit, mungkin bela negara itu bukan hanya tuntutan kita kepada orang lain, kepada masyarakat atau bahkan kepada negara, tapi juga dimulai dari diri sendiri. Dan untuk bisa memulai suatu sikap bela negara, maka kita harus memiliki tubuh yang sehat dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan kita, dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat kita secara spiritual, secara emosional itu juga baik. Dan bagaimana Sobat ASN Sumsel, sudah sangat tercerahkan ya dengan obrolan kita pada hari ini. Dan sebelum saya tutup, mungkin saya akan memberikan kesimpulan bahwa bela negara ini bisa kita lakukan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya dari perjuangan dari pahlawan kita atau bagaimana negara kita harus membantu masyarakatnya, tapi dari kita sendiri. Dan juga hal ini bukan untuk dihafal ya, tapi untuk kita lakukan, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk itu saya berterima kasih banyak kepada 4 narasumber kita dari Bapak Ibu dosen dari Universitas Sriwijaya, ada Ibu Watim, Ibu Putri, Bapak Rido, dan Bapak Abdurrahman. Terima kasih telah memberikan diskusi yang sangat berbobot sekali, dan semoga kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.